Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengantar ilmu ekonomi mikro. Dr. Haji Sugianto, SE, MM, CMA, CF, RM, CT, CHT, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro. Kami dari kelompok 6, nama saya Fatma Alay Sefani. Nama saya Galuh Permatasari. Kami akan mempresentasikan tentang bab 5, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen terdiri dari 6 antara lainnya yang A, pengertian perilaku konsumen, B, preferensi konsumen, C, pendekatan kepuasan marginal, D, pendekatan kurva indiferensi, E, garis anggaran, F, keseimbangan konsumen. A. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapat antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Menurut Robert Pendick 2009, ada 3 cara untuk memahami perilaku konsumen. Yang pertama, preferensi konsumen. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Dan yang ketiga, pilihan-pilihan konsumen. B. Preferensi konsumen. Cara konsumen dalam membandingkan kelompok-kelompok item yang berada untuk dibeli. Yang pertama, kerangka pasar. Kerangka pasar adalah sebuah daftar dari satu atau lebih komoditi dengan jumlah tertentu. 2. Asumsi dasar preferensi. Teori tentang perilaku konsumen dimulai dengan 3 asumsi dasar mengenai preferensi orang pada suatu keranjang pasar, yaitu 1. Perlengkapan, 2. Transitivitas, 3. Lebih baik berlebihan daripada kurang. C. Pendekatan kepuasan marginal. Kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan untuk pengurangan konsumsi satu unit suatu barang. Sedangkan kepuasan total adalah kepuasan yang diperoleh dari konsumen bermacam-macam dalam periode tertentu. Teori ini membicarakan tentang kepuasan untuk tiap satuan barang bagi konsumen dengan diukur dalam suatu tertentu kardinal. Konsumen akan bertindak rasional, yaitu berusaha meningkatkan tingkat kepuasan totalnya dalam mengalokasikan dananya. Berlakunya hukum kepuasan marginal yang semakin berkurang, tambahan kepuasan yang diperoleh seseorang dari tambahan setiap unit suatu konsumen suatu barang akan menjadi semakin berkurang. Pendekatan kurva indiferensi. Dengan grafik, kita dapat menentukan preferensi konsumen dengan kurva-kurva indiferensi. Kurva indiferensi memperlihatkan semua kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen. Ada tiga karakteristik kurva indiferensi, yaitu turun dari kiri atas ke bawah, cembung ke arah origin pusat, tingkat saling memotong, dan terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya garis anggaran. Untuk melihat bagaimana keterbatasan anggaran membatasi membuat pilihan. Garis anggaran konsumen menggambarkan kombinasi barang yang dapat dibeli bila diketahui pendapatan konsumen dan harga dari barang-barang tersebut. Yang F, keseimbangan konsumen.
Keseimbangan konsumen dapat terjadi pada anggaran yang berupa barang-barang dengan harga tertentu telah tercapai maksimum atau keseimbangan konsumsi terjadi saat lengkung kurva indiferensi menyinggung garis pendapatan, seperti contoh gambar di samping. Garis pendapatan dari kiri atas ke kanan menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan diperoleh proporsional. Besar pendapatan untuk mengonsumsi mencapai maksimum terjadi pada equilibrium E, XE, dan YE. Ketika dibeli barang sejumlah Y0, maka Y sama dengan 0 atau tidak beli barang X. Dan ketika dibeli barang sejumlah barang XO, maka Y sama dengan 0 atau tidak beli barang Y. Kurva indiferensi pertama atau K1 belum menunjukkan tingkat kombinasi konsumsi konsumen barang-barang yang maksimum. Karena titik puncak kurva indiferensi masih jauh dari garis pendapatan konsumsi, belum atau tidak menjangkau harga dan kuantitas barang yang akan dikonsumsi. Selanjutnya, kurva indiferensi kedua atau K2 juga sama dengan kurva indiferensi pertama. Untuk membeli dengan harga dan kuantitas tertentu belum terjangkau dari besarnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Tetapi jika dibandingkan dengan titik puncak kurva indiferensi pertama, titik puncak kurva indiferensi kedua atau K2 lebih dekat dengan garis pendapatan, sehingga tingkat kombinasi konsumsi atas barang-barang yang diinginkan lebih mendekati garis pendapatan. Selanjutnya, kurva indiferensi ketiga atau K3. Keseimbangan konsumen tercapai pada titik singgung antara garis pendapatan dan kurva indiferensi di E, XE, dan YE. Pada saat itulah tercapai kepuasan maksimum di mana konsumen dapat mengalokasikan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang-barang yang dibelinya. Sumber referensi dari buku Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro, dan penulis bukunya Dr. Handes Haji Sugianto, SE, MM, CMA, CVRM, CT, CHT, dan Anggun Putri Romadini, SE, ME. Sekian, terima kasih.